warahmatullahi wabarakatuh. Pun sapun tabi sapun sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng wayah kieu ka para sadaya dulur-dulur nu aya di Banten atanapi di Sunda khususnya atau di Indonesia secara umumnya begitu. Selamat pagi, salam sejahtera. Saat ini di hari Sabtu ya, di hari Sabtu tanggal berapa ini? Tanggal 14 November tahun 2020 begitu ya. Kami seperti biasa menyelenggarakan siaran langsung Instagram Museum Multatuli ya dengan tema yang sama, dengan judul yang sama yaitu menguak asal-usul nama satu daerah yang berada di Kabupaten Lebak begitu ya. Jadi seperti seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya kami atau saya selaku yang membahas mengenai asal-usul tersebut sudah membahas banyak sekali kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lebak atau asal-usul dari nama kecamatan di Kabupaten Lebak ya kan. Nah, kemarin di hari Sabtu yang lalu, di hari Sabtu minggu lalu saya sudah membahas mengenai Cimarga, Kecamatan Cimarga. Jadi saya review sedikit kenapa disebut Cimarga karena Cimarga ini secara etimologi ya berdasarkan dua buah suku kata berasal dari kata ci dan juga marga. Jadi ci di sini dikategorikan sebagai cai dalam bahasa Sunda ya atau dalam bahasa Indonesianya air. Kemudian marga di sini bisa dikategorikan sebagai jalan ataupun bisa dikategorikan sebagai gunung ya. Kalau gunung itu dalam bahasa Sunda arga. Jadi Ciarga atau Cimarga begitu ya, yang artinya adalah jalan air. Ya, jadi secara geografis Cimarga ini memang letaknya dikelilingi oleh sungai begitu. Oke. Nah, bagi kawan-kawan Multatulian, bagi sahabat-sahabat Museum Multatuli yang saat ini sedang beristirahat di rumah, yang saat ini sedang rebahan, ya atau yang sedang berada di luar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak begitu. Karena dengan ikhtiar yang kita lakukan seperti itu, maka kita harus optimis bahwa yakin usaha kita akan sampai pada tujuan yang dicita-citakan, yaitu hilangnya COVID-19 atau virus corona ini di muka bumi gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, pada pertemuan kali ini, pada secara langsung Instagram Museum Multatuli kali ini, saya akan membahas mengenai Cipanas. Nah, Cipanas ya atau Kecamatan Cipanas. Jadi bagi kawan-kawan atau bagi sahabat-sahabat atau yang sedang menonton secara langsung Instagram Museum Multatuli ini yang berasal dari Cipanas ya. Jadi harus menonton menonton secara langsung ini hingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman begitu ya. Baik. Cipanas. Jadi mungkin kawan-kawan yang sudah mengetahui di mana letak Cipanas, kemudian bagaimana kondisi geografisnya, bagaimana kondisi kulturalnya begitu ya. Yang jelas Cipanas ini merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Lebak bagian timur ya. Jadi di ujung bagian timur. Paling timur lah Cipanas ini. Dan letaknya itu berdampingan dengan Kabupaten Bogor, Kecamatan Jasinga, Provinsi Jawa Barat. Jadi secara kultural atau secara identitas kebudayaan, Cipanas ini sedikit terpengaruh oleh budaya-budaya yang berasal dari katakanlah Provinsi Jawa Barat begitu ya. Nah, di Cipanas ya jelas bahasanya adalah bahasa Sunda, dialeknya dialek Banten ya, dialek Banten. Jadi walaupun secara administratif masuk ke Kabupaten Lebak dan kemudian secara geografis dia letaknya berdampingan dengan Provinsi Jawa Barat, namun penutur atau bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda dialek Banten. Jadi bahasa Sunda dialek Banten itu semacam kemana dia jing. Nah, jadi semacam gitu masih berlaku ya di Kecamatan Cipanas. Nah, ini menjadi menarik kenapa kita harus membahas Cipanas ya karena Cipanas merupakan satu kecamatan juga ya di Kabupaten Lebak. Nah, sejak kapan sih Cipanas ini
dinamai Cipanas begitu. Jadi sejak kapan kecamatan ini dinamai Cipanas? Jadi berdasarkan apa ya? Berdasarkan yang saya cari ya di berbagai sumber internet, bahwa nama Cipanas ini dari tahun 1869 ternyata sudah ada, ya. Ternyata sudah ada. Jadi ada di salah satu artikel koran Batavias ya, terbitan tanggal 29 Maret tahun 1869, bahwasannya Kecamatan Cipanas menjadi salah satu kecamatan yang terdampak oleh penyakit kolera saat itu ya, tahun 1869, karena masuknya ke dalam Kabupaten Lebak begitu. Nah, berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya seperti tahun 1880 pun sudah ada namanya Cipanas. Tahun 1901 pun ada ya. Jadi di koran artikel koran Java Bold ya, itu terbitan 20 Mei tahun 1901 menceritakan bahwa di Cipanas ini dulu ada seorang pedagang namanya Chen Fiokong ya. Chen Fiokong berkebangsaan Tiongkok atau Cina ya. Nah, di situ beliau itu berdagang di daerah Batavia, namun bertempat tinggal di sana, di Cipanas. Nah, saat itu Chen Fiokong ini mendapatkan sebuah kasus yakni menjadi buron dari tentara atau menjadi buron dari pihak kepolisian Hindia Belanda gitu. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa nama Cipanas sudah ada dari sejak dulu ya, dari tahun 1869 ya. Itu yang saya dapatkan sumbernya, dari tahun 1869 sudah ada nama Cipanas. Entah dari tahun-tahun sebelum tahun 1869 apakah nama Cipanas sudah ada atau belum, karena ketika pembagian distrik di Kabupaten Lebak, ada distrik Lebak Parahyangan, distrik Sajira ya, distrik Madur begitu, dan distrik Cipanas tidak ada gitu loh. Maka distrik kemungkinan besar Cipanas ini masuk ke dalam distrik Sajira begitu ya. Nah, itulah sejak kapan nama Cipanas sudah ada gitu, dan bukti-bukti yang disertakan oleh yang dibicarakan oleh saya tadi itu teman-teman bisa lihat di artikel koran Batavias ya, terbitan 29 Maret tahun 1869. Bisa diakses langsung kok, bisa diakses langsung di situs delper.nl ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu. Nah, sesuai dengan penamaan sebuah daerah di beberapa daerah Provinsi Jawa Barat ataupun Banten, jadi seringkali menggunakan awalan kata ci begitu ya, ci. Nah, ci secara harfiah memang diartikan sebagai air dalam bahasa Indonesia. Ci ini cai, ci atau cai begitu ya. Dalam bahasa Indonesia disebutnya air. Namun ada yang menarik. Ini menurut salah satu laman internet Bumi Dega ya, bahwasannya ci ini bisa berasal dari bahasa Sanskrit atau bisa berasal dari bahasa Sanskerta, yakni cahaya gitu. Jadi ci ini berasal dari bahasa Sanskrit, ya ini cahaya. Namun dari secara umumnya kita mengenal bahwa ci ini adalah cai begitu. Dan alasannya kenapa di Tatara Sunda, kemudian di sekitaran wilayah Banten, Jawa Barat begitu ya, atau sebagian dari Jawa Tengah, kenapa selalu ada nama daerah yang diawali dengan kata ci begitu. Karena ci ini cai ya, cai atau air ini adalah sumber kehidupan begitu ya. Maka orang-orang dahulu, orang tua kita dulu, memang air menjadi hal yang sangat krusial begitu. Maka ya untuk sekarang kita sebagai generasinya ya, jangan membuang air dengan cuma-cuma gitu ya. Jadi maka air ini adalah sebagai sumber kehidupan. Nah, di sini kita artikan sebagai air ya, bukan sebagai cahaya, karena jika diartikan sebagai cahaya, wow, itu sangat kompleks sekali dibahasnya begitu ya. Nah, kita artikan ci ini sebagai cai. Kemudian panas ini adalah teman-teman juga pasti sudah tahu, panas atau kalor ya. Itu dalam istilah fisika merupakan sebuah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu gitu. Jadi atau sederhananya adalah panas ini lawan kata dari dingin ya. Jadi teman-teman yang pernah belajar di SMK, di SMA pasti sudah mengetahui bahwa panas ini adalah kalor dalam istilah fisika, yang merupakan energi yang berpindah akibat perbedaan suhu begitu. Nah, jadi Cipanas, cai panas atau air yang panas begitu ya. Nah, itu merujuk kepada katakanlah satu tempat wisata. Satu tempat wisata
di mana tempat wisata itu merupakan tempat sebenarnya bukan pemandian, tapi kayak tempat untuk berendam ya, tempat untuk berendam di sekitaran Cipanas begitu. Nah, itu letaknya kalau dari Rangkas Bitung itu sebelum 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 Jasinga. Sebelum Jasinga kalau dari Rangkas Bitung itu ada sebelah kanan ya, namanya Tirta Lebak Buana. Nah, itu pemandian air panas yang berasal dari sumber air panas dan menimbulkan aroma-aroma belerang. Nah, ternyata kebiasaan-kebiasaan berendam air panas ini dipercayai sudah berlangsung atau sudah ada sejak masa pendudukan kolonialisme Belanda. Nah, ini pun saya baca dari sebuah artikel koran di salah satu situs Belanda tadi ya. Jadi orang-orang Belanda kala itu di dalam Reisverhalen atau di dalam catatan perjalanan ya, di dalam catatan perjalanan orang-orang Belanda kala itu sebelum orang-orang Belanda ini akan berpergian ke Batavia yang berasal dari Buitenzorg atau Bogor, itu menyempatkan diri untuk berendam di kolam air panas tersebut begitu loh. Jadi bisa dibaca oleh teman-teman di Reisverhalen atau Daag Register ya. Itu bisa dicari mengenai catatan perjalanan orang-orang Belanda yang berendam di kolam air panas Kabupaten Lebak begitu ya. Itu sudah menandakan bahwasannya memang kebiasaan berendam itu sudah sejak lama dilakukan begitu. Dan ketika itu orang suruhan dari Gubernur Jenderal itu ingin tiba di Batavia atau mampir terlebih dahulu di Rangkas Bitung. Nah, kemudian setelah itu, jadi sebelum ke Rangkas Bitung, berendam dulu di kolam air panas tersebut. Nah, itu ditemani oleh salah satu pembantu wedana, Mister Soleh ya. Cuman kalau dalam bahasa Sunda mungkin disebutnya Mang Soleh. Mang Soleh gitu kan. Cuman ditulisnya di dalam artikel koran tersebut dikatakan Mister Soleh gitu ya. Asisten wedana dari Cipanas. Nah, maka secara sederhana, secara simpel, Cipanas itu berasal dari kata ci dan panas, air yang panas, berasal dari sumber mata air panas gitu kan. Nah, yang saat ini dikelola dan menjadi tempat untuk berendam begitu ya. Nah, tempat berendam ini teman-teman jadi boleh mencoba di Tirta Lebak Buana begitu. Oke, itu secara singkatnya Cipanas begitu. Nah, selain daripada asal-usul dari Kecamatan Cipanas, ternyata di Cipanas ini ada beberapa peninggalan-peninggalan yang pada masa megalitikum ya, pada zaman-zaman batu madian, batu besar begitu ya. Jadi siapa yang tidak mengetahui bahwa di Cipanas ini ada satu situs yaitu Lebak Kosala. Ya, Lebak Kosala ini menjadi situs kebanggaan Kabupaten Lebak ya, selain daripada Punden Berundak yang ada di Citorek sana begitu. Nah, ini yang di Cipanas pun ada Lebak Kosala. Jadi gundukan-gundukan batu gitu kan, kemudian menhir dan lain-lain. Nah, di situ dipercayain ya, ini menurut cerita rakyat, berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di sana, bahwa Lebak Kosala ini menjadi titik pusat penyebaran ajaran Sunda begitu. Jadi ada istilah 7 pancer pangawinan atau 7 ajaran Sunda yang terdiri dari Parahyangan, kemudian Singabapang, Gajah Lumejang, lalu Sungsang Hilir ya, Sungsang Kaler begitu ya. Nah, kemudian 2 yang lainnya begitu saya sedikit lupa. Nah, itu 7 ajaran Sunda. Nah, kemudian 7 ajaran Sunda ini menyebar kemana-mana dan ditenggarai dan dipercayai juga bahwa ajaran Sunda Singabapang ini berada di wilayah Jasinga. Nah, kemudian Gajah Lumejang itu berada di kawasan Sajira begitu ya. Nah, itulah kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat dalam memelihara situs Lebak Kosala tersebut gitu. Jadi tidak aneh bahwa di sekitaran Cipanas ini banyak sekali orang-orang yang berpaham seperti kebudayaan yang ekstrim begitu ya, gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu yang saya dapatkan dari
wawancara dari salah satu orang Cipanas begitu, bahwasannya Lebak Kosala ini menjadi titik pusat penyebaran tujuh ajaran Sunda atau tujuh pancer Pangawiran. Dan kemudian di Lebak Kosala ini pun terdapat gelembung hitam. Nah, ini masih misteri sampai saat ini. Kenapa gelembung hitam ini tidak bisa diakses atau tidak bisa diketahui? Karena gelembung hitam ini adalah, kalau kata orang Baduy, gelembung hitam ini adalah hal nu teu bisa diceritakan gitu, atau artinya hal yang tidak bisa diceritakan di publik begitu. Jadi tidak boleh diceritakan, ini khusus hanya orang-orang Baduy saja. Saya pun mengetahui ini dari orang Cipanas tersebut ya, gitu kan. Nah, itu berdasarkan oral history gitu, artinya sejarah lisan gitu, sejarah yang diucapkan. Begitu ya, teman-teman. Nah, mungkin tidak akan lama-lama ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Cipanas ini berasal dari kata ci dan panas, air yang panas. Dibuktikan dengan secara geografis ya, secara geografis letaknya itu memang di atas di ketinggian, maksudnya lebih tinggi daripada kota kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Lebak begitu kan, Cipanas ini gitu kan. Nah, kemudian ditemukanlah sumber mata air panas itu yang menjadi ikon bahwa Cipanas ini bisa disangkut pautkan dengan keberadaan mata air panas tadi begitu, untuk digunakan sebagai penyembuhan segala macam penyakit, terutama penyakit kulit begitu ya, berendam di situ. Oke, itu yang disebut dengan, kenapa disebut Cipanas begitu. Dan di Cipanas ini pun selain daripada namanya begitu ya, ternyata banyak sekali tempat-tempat wisata begitu. Adapun tempat bersejarah ya, seperti yang tadi saya katakan, Lebak Kosala bukan bersejarah, jadi tempat-tempat situs megalitikum. Jadi itu nirleka praaksara. Terus sebelum ditemukannya tulisan, atau sebelum masuk ke dalam periodisasi sejarah begitu. Oke. Nah, jadi kawan-kawan multitulian, sahabat-sahabat Museum Multituli, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, informasi mengenai asal usul dari nama Cipanas tersebut begitu. Adapun jika memang kawan-kawan ingin menanyakan, boleh dipertanyakan ya, ataupun teman-teman punya satu cerita turun temurun ya, yang mungkin berkaitan dengan penamaan atau asal usul penamaan Cipanas, boleh di-share di direct message atau di DM Museum Multatuli begitu. Oke. Terima kasih. Saya Ginandar, edukator Museum Multatuli, undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.